Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Oke, episode kali ini kita nuansanya biru-biru. Salam ngapel dulu dong. Salam ngapel. Oh iya, salam ngapel ya. Salam ngapel. Ngapel itu apa sih? Ngawangkong FPL. Ya, Ngawangkong FPL. Di ngapel kali ini kita nuansanya biru-biru, otomatis kita akan ngebahas klub yang biru-biru juga. Tapi bukan biru dari Indonesia, biru dari London. Ya, Chelsea. Di sini ada dua fans Chelsea nih ya. Yang pertama itu biasanya Pak Kamal, yang kedua ada siapa? Sandri. Oke. Mas Sandri. Oke, Chelsea di game week kedua ini akan menghadapi Tottenham Hotspur, sang pemuncak klasemen di IPL. Ya, Game week 1. Game week 1. Sekarang juga masih gitu ya. Karena belum bergulir lagi pertandingannya, jadi masih di puncak lah, Pak. London itu masih dikuasai si putih, The Lily White. Satu minggu ini. Optimis sekali ya Anda semua. Oke, sekarang kita bahas untuk pertandingan Derby London ini antara Chelsea, The Blues dan The Lily White, Tottenham Hotspur. Kalau menurut kalian ya pasti ya, menurut Pak Kamal dan Sandri ini pasti megangnya Chelsea. Itu jelas. Lihat dari jersey-nya aja ini udah Chelsea banget gitu ya. Kalau saya mah menyesuaikan. Jadi biru juga gitu ya. Oke, kita bahas aja untuk pertandingan nanti. Kita flashback dulu nih ke musim kemarin. Musim kemarin itu Chelsea melawan Tottenham itu semuanya dimenangkan oleh Chelsea. Dan Tottenham pun tidak bisa membobol gawang Mendy ya. Betul. Oke. Gimana nih Pak? Yang pertandingan musim kemarin ada 2-0 untuk Chelsea dan 3-0 untuk Chelsea di kandang Tottenham. Betul. Walaupun di podcast sebelumnya kan diprediksi itu cenderung ke Spurs karena menilik dari pertandingan sebelumnya dan cukup meyakinkan. Cuma gini, bola itu tetap bundar. Terus tim yang dihadapi juga bukan tim biasa. Walaupun belum isu-isu hengkangnya para punggawa ya masih berhembus lah gitu. Masih berhembus ya. Ziyech masih. Tapi kayaknya kalau misalnya Ziyech dan ya Alonso yang itu kayaknya udah nggak kepake lah ya sama. Walaupun masih ada, cuma Tuchel itu mungkin tidak menginginkan pemain yang hatinya tuh udah berpikir keluar dari klub gitu. Jadi dia butuh pemain yang all out, pemain yang setia kayak Aspi. Aspi itu setia apa terpaksa setia gitu? Karena di akhir-akhir jadi extend dua musim tahun gitu. Mungkin karena ada kemarin tuh yang ditikung itu San gitu. Siapa ya itu? Kayaknya ditikung sama tim itu lagi. Banyak yang ditikung kalau ini. Marah. Oke. Marah. Jadi yang udah dikasih kejelasan aja Aspi, kita kasih opsi perpanjangan kontrak 2 tahun dengan klausul menit bermain. Cuman yang dituntut sama pemain manapun. Kayaknya dia jadi leader juga kan. Mereka pun ingin perform supaya terpanggil lagi ke timnas gitu. Betul. Piala Dunia bentar lagi ya. Balik lagi ke musim lalu, kita di kandang Stamford Bridge menang 2-0. 2-0 ya. Gol yang dilesakan oleh Hakim Ziyech dan juga Thiago Silva. Nah, terus ya ketika kita tandang ke Tottenham Stadium menang lebih besar ya. Lebih besar. Besar. Di kandang lawan malah menang lebih besar ini ya. Dan itu artinya apa? Itu secara mentality kan walaupun sekarang posisinya mereka lagi jadi pemuncak, terus mereka tuh berhadapan dengan siapa gitu kan, ya tim yang baru promosi. Tapi dengan kami itu kan pasti akan berbeda. Terus kemudian melihat ya pertandingan sebelumnya gitu kan, kita tuh selalu dominan dan tidak pernah kebobolan ya lawan Spurs. Kalau tidak salah 5 pertandingan terakhir ya di semua ajang gitu. Ajang resmi. Spurs itu kesulitan sekali membobol gawang Chelsea, baik itu kipernya Kepa atau Mendy gitu ya. Kesulitan banget. Saat itu kan masih ada Anthony Rudiger dan mudah-mudahan
di musim ini juga kehadiran Koulibaly bisa menambah kekuatan di lini belakang ya. Memperkokoh ya, Ya, kekuatannya. betul. Apalagi sesama Kamerun ya. Senegal. Sesama Senegal, oke. Sesama Senegal. Jadi kan kelihatan tuh bondingnya Iya, antara betul. Mendy dengan Koulibaly. Tongkatnya taet, Nah, awas. Itu bahasa pakai bahasa Senegal. Bahasa Senegal. Iya, oke. Nah, itu pertandingan musim kemarin semuanya dimenangkan oleh Chelsea dengan clean sheet dan marginnya 5 gol. Berkaca dari musim kemarin, apakah pertandingan nanti itu London is blue atau London is white? Jelas blue ya. Jelas blue ya, Pak ya. We are the true blues. The True Blues. Oke. Tapi kan kita lihat lagi di pertandingan sebelumnya si Tottenham Hotspur itu kayaknya garang banget gitu ya di depannya. Di depannya itu fluid, cair kayak gitu. Nggak ada Kane, dia nggak golin, tapi masih ada Sessegnon, Emerson Royal masuk dan Kulu. Kayak gitu. Ini Nah, kulu ini yang harus dikulub sama kita. dari lini serangnya Tottenham Hotspur ini, kira-kira siapa sih yang bakal menjadi sorotan dari tim Chelsea nih? Gimana nih, Kang Sandri? Kayaknya Son ini Masih Son ya? Karena dia scorer saya musim lalu. otaknya juga di situ kayaknya. Kreativitasnya juga kan, bukan hanya kayak Kane berbeda gitu. Kane lebih ke poacher, kalau dia kan bisa sayap, Bisa sayap gitu ya. kreativitasnya juga bagus, kayaknya bakal menyulitkan si Son. Cuman nih Kane juga harus diwaspadai sih, bagaimanapun juga dia striker kelas dunia lah. Tapi Kane itu sering dapat kutukan di bulan Agustus. Di bulan Agustus dia hampir tiap Ya tahun semoga lah tidak masih- bisa membobol gawang lawan. Untuk fans Spurs, maaf Ken saya jual karena hari ini time-nya untuk Chelsea ya. Jual siapa Haaland? Jual Ken. Oh maksudnya jual Kane beli Haaland? Iya lah. Tidak, ya tidak cukup uangnya karena kan turun. Uangnya. Saya sih dari awal nggak pakai Kane, nggak pakai Tottenham. Oke, apakah dari lini serang yang ya cukup menyenangkan gitu ya dari Tottenham Hotspur ini akan bisa diredam oleh trio back Azpilicueta, terus Thiago Silva dan Koulibaly gitu. Kita tiap kali menghadapi tim-tim kuat sangat mengandalkan N'Golo Kante. Bagaimanapun juga dia sebagai seorang breaker sejati, artinya pemutus serangan. Orang pertama yang memutus serangan. Ya, dengan kemampuan kan dibilangnya juga dia itu manusia dengan paru-paru ganda gitu. Bukan capek sih, bukan capek. Gelandang pengangkut air. Kalau di Indonesia seringnya gitu. Ya itu kalau Haryono ya. Mudah-mudahan Kante juga fit. Udah pasti kalau misalkan dia fit itu selalu dimasukkan sebagai starting eleven ya, utama. jaminannya. Ya juga sebagai pemutus serangan di situ ada 2 wingback juga. Walaupun naluri mereka itu kan menyerang gitu ya. Tapi menghadapi tim sekaliber Spurs mungkin Ada strategi khusus gitu ya Tuchel khusus. menerapkan strategi khusus. Mudah-mudahan Chelsea nggak main parkir bus aja di zaman Tuchel tuh nggak pernah. Iya, karena kenapa saya bilang tadi lini serangnya cukup menyenangkan karena ya itu strateginya Tuchel yang wingbacknya itu lebih ofensif semua gitu ya. melawan penyerang-penyerang yang dari Spurs juga yang ofensif semua gitu. Nah, kemudian ada satu berita yang saya baca juga ini cukup, apakah satu strategi yang di zaman sepak bola modern gitu kan, apa satu strategi yang bagus apa misalkan blunder. Anthony Conte itu lebih memilih pemain-pemain dengan postur di atas 1,80 meter. Oh, jadi lebih suka pemain yang berpostur tinggi ya? Postur tinggi. Dia akan menciptakan satu tim yang memang bermain dengan lebih ke fisik gitu. Dan strategi yang diterapkan sekarang itu dia press dan kemudian tidak memberikan high pressure, kemudian tidak memberikan peluang lawan untuk mengembangkan permainan. Betul, terbukti di pertandingan sebelumnya juga ketika melawan Southampton di 1/3 daerah lawan itu dia udah mulai nge-press
si Spurs kayak Son, Ken dan si Sessegnon dia ngepres semua gitu. Ya artinya gini, sepak bola itu kan tetap butuh seorang kreator ya, yang dibilang di sini, walaupun di sana tetap ada Son yang harus diwaspadai. Kadang-kadang pemain dengan postur tinggi akan kalah dengan pemain yang lincah. Ya. Sayangnya kami sudah tidak punya Eden Hazard. Tapi masih ada Sterling. Ya. Yang lincah. Tapi apakah dia diplot sebagai Trisula kembali atau mungkin dia lebih sedikit dari ke belakang dan membiarkan Kai Havertz di depan dengan mengandalkan posturnya, di belakang dia itu kan di counter oleh Sterling dan juga Mason Mount misalnya. Bisa terjadi apapun itu, kita sangat-sangat percaya kepada pelatih Thomas Tuchel untuk menerapkan strategi yang benar-benar efektif meredam Spurs. Nah kita tetap plus ya. Berharap. Oke. Di beberapa surat kabar juga saya baca itu Conte punya motivasi untuk mengalahkan Thomas Tuchel karena di 3 pertemuan mereka secara keseluruhan Conte itu tidak pernah menang melawan Thomas Tuchel. Iya, betul sekali. Jadi ini ada motivasi tersendiri juga dari sang pelatihnya untuk nih saya pengen membuktikan mematahkan gitu ya. mematahkan dominasi Tuchel atas saya, dan saya ingin membuktikan kepada mantan klub saya. Gimana nih pendapatnya Kang? Karena memang dia dipecat ya. Karena dia dipecat, jadi dia kayaknya pengen membuktikan nih, ini gue punya skuad yang saya mau sekarang. Karena kan kalau di Chelsea waktu itu kayaknya dia mau siapa tapi datangnya siapa. Ya. Ya kalau sekarang kan di Tottenham dia mau si A datang si A kayak gitu kan ya. Gimana nih pendapatnya kan? Ya Chelsea juga masih apa ya? Dia juga ingin membuktikan kalau dia pengen menjaga rekornya gitu. Jaga rekor ya. Secara kan musim kemarin sudah menang terus. Gaya banget ini, musim kemarin sudah menang terus gitu. Optimis. Ya, sekarang mereka juga pasti bakal mau membuktikan lagi gitu kan, mempertahankan gitu, ya. Nah, apalagi ini derby London gitu ya. Iya, lawan Tottenham selalu panas. Selalu panas. Nah itu berarti Chelsea juga pasti ingin mempertahankan rekornya gitu. Sedangkan di kubu lawan itu ingin mematahkan juga rekornya. Dia tidak pernah membobol Chelsea di 5 pertandingan terakhir gitu. Dan sang pelatih juga ingin mematahkan rekornya juga gitu. Memecahkan rekornya juga. Oke. Tapi kita juga berterima kasih ke Antonio Conte karena bagaimanapun juga sudah mempersembahkan satu trofi ya. Liga Premier League, kemudian satu Piala FA. Cuma zamannya kan udah beda. Berbeda. Betul sekali itu. Oke, kita lanjut nih ke statistik yang lainnya yang masih berhubungan tadi yang statistik pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di era Premier League itu sudah 60 kali bertemu. Chelsea begitu dominan di sini. 33 kali menang. Chelsea 33 kali menang, 20 draw dan sisanya 7 kali kalah. Itu cukup dominan. Menurut saya itu cukup dominan dan bisa diibaratkan ini Chelsea sama Tottenham Hotspur itu ya ibarat raksasa melawan bukan kurcaci ya, orang biasa gitu. Di setengah musim perjalanan 2021 mereka mungkin terseok-seok, tapi memang terlihat ya tangan dingin Antonio Conte. Betul. Mereka mulai gitu kan memperbaiki posisi, dan ini artinya tidak bisa dipandang enteng juga gitu. Walaupun kita jumawa dengan statistik dan rekor-rekor sebelumnya, cuma Chelsea harus tetap waspada dan tidak terlalu overconfident dengan rekor-rekor itu. Betul. Gitu. Itu yang lalu sudah biar berlalu. Iya, jadi pemain sebetulnya jangan melihat itu jadi sebagai bukti statistik dan mungkin sejarah yang tercatat. Yeah. Kita memang cukup dominan melawan derby London ini. Cuma melihat dari kebangkitan mereka, ya kita harus tetap waspada, dan harapan kami gitu fansnya Chelsea, setelah diredam kita balikan keadaan dan kita menang gitu.
Mau ditanya prediksi gol nggak nanti ada. Nanti dong. Kita sesi tadi aja itu. Tanya prediksi dong. Menurut Kang ini siapa? Sandi. Kang Sandi. Kang Sandi gimana nih Kang Sandi prediksinya? Prediksi Bukan prediksi, menanggapi yang tadi. yang tadi. Ya, saya mah optimis sih. Optimis bakal bisa meredam, terutama Kante. Dan kita berharap juga kreativitas Jorginho sebagai playmaker ya. Yang mudah-mudahan dapat penalti ya. Tapi Jorginho kan kalau penalti juga kadang-kadang konyol juga Iya, gitu. sekarang kayaknya gaya penaltinya sudah berubah Ya, kan. udah berubah. Pakai loncat lagi kan. Oh, itu kan sudah tidak one jam gitu. Itali gagal gara-gara dia itu penalti juga. Iya, semoga sih Sterling bisa. Iya sih sebetulnya ini kita tunggu juga gitu. Dilabeli pemain bergaji termahal di Chelsea Saat ini gitu kan. Sebelumnya kan dipegang N'Golo Kante. Ada pembuktian juga walaupun bukan tim yang untuk mudah dikalahkan. Semoga ada apa sih peluang-peluang yang justru melawan tim kuat ini Sterling ternyata moncer nih gitu. Sterling. Oke, berarti kita tunggu pembuktian Sterling ya di Ya. Chelsea ya. Ya, Tunggu pembuktian Sterling. Sebagai pembelian baru ya. Gaji mahal kan? Ya, udah mahal. Jual mahal, Betul. tinggi. Udah paling tinggi pengalamannya juga. Pemain-pemain Pengalaman lain juga yang sih. transferan baru kan sudah pada membuktikan diri ya. Gitu. Gabjes belum Pak. Gabjes belum Pak. Oke. Sekarang nih ada gosip apa nih tentang Chelsea di bursa transfer selanjutnya, kan bursa transfer masih berjalan ya sampai nanti September kalau nggak salah. Nah pasti kan Chelsea juga nggak mau lah skuadnya cuma segini aja gitu karena tidak mengikuti dalam satu ajang aja. Chelsea kan 4 aja nih Pak ya? Ya. 4 aja kan? Liga Champion, IPL, terus FA dan Carabao. Carabao itu FA juga ya? Bukan? Carabao sama Oh beda. Nah itu ada 4 itu. Kira-kira ada gosip apa nih transfer dari Chelsea? Ini apa ya? Selalu Di mana? membicarakan klub yang itu terus ya. Akhir-akhir Si tukang tikung itu ya. Gitu. dikaitkan dengan si tukang tikung. Siapa lagi nih? Siapa lagi? Ya kan Alvarez sih. kita ini sebetulnya senyum-senyum dengar ini. Kalau Frankie De Jong oke, kita masih Iya. masih bisa accept gitu ya. Cuma kalau misalkan Auba nih ya kita nggak tahu kenapa gitu. Kenapa Iya, di sananya aja dia kalah saing gitu ya. Dengan Lordnya itu, Iya. kemudian ada Lewandowski. Nah sekarang terpikir manajemen Chelsea untuk merekrut Auba gitu kan, kita sebagai fans apa nggak ada yang lain nih gitu. Apa karena Barkatnya nggak enak gitu ya? Udah nikung terus jadi nih mangga Auba gitu. Harapan kita enggak ya. Kenapa nih? Berarti kan ada penolakan ya dari Pak Kamal dan Mas Andri ini, penolakan terhadap Auba. Apakah karena dia mantan Arsenal atau secara permainan nggak masuk atau gimana? Nggak ada apa ya, nggak ada subjektivitas dari klub mana dia berasal di Premier League ya, enggak. Cuma Berarti dari strategi ya. strategi dan skema permainan dan melihat striker Chelsea pendahulunya nggak cocok aja dengan karakter seperti itu. Kita malah lebih mengharapkan Wilfried Zaha ya bisa direkrut ini, Ya, digadang-gadang sebagai the next Didier Drogba sebetulnya. Tapi emang ada isu ke situ. Fans menginginkan itu. Fans. Apa sih di rumor fans itu kan selalu memunculkan gitu. Kalau gitu berarti fansnya demo aja Pak. Iya, Kayak di fansnya demo jadi Kita mau demo kemana yang mau posting siapa? Cuma kalau kita demo tuh kayaknya nggak ada ongkos, berarti ongkos gitu. demo kalau nongol kalian itu bukan demo ya, kita mau jalan-jalan gitu. Jalan-jalan. Nah gitu. Itu kan rumor yang beredar di kalangan fans ya gitu. Karena memang dari official sendiri dari Chelsea-nya seperti yang pernah dibilang gitu kan, mereka tuh kadang-kadang ya operasinya itu senyap gitu. Ya. Dengar-dengar juga kan Barca juga belum mendaftarkan pemainnya banyak yang belum didaftarkan rekrutan baru. Apalagi 2 pemain itu
jika tidak didaftarkan nanti akhir pekan ini mereka bisa kemanapun dengan free gitu. Apa nggak ada yang tertarik gitu sama Frank Casey? Kalau Christensen mah nggak mungkin ya, soalnya dari Chelsea masa ditarik lagi gitu. Tidak, itu aja. Kamu udah berkhianat. Mana saya? Kalau Frank Casey kayaknya enggak deh. Di tengahnya kita udah banyak soalnya. Tapi dia tuh pemain versatile juga sih. Dia bisa di DM, bisa di CB juga. Terbukti musim lalu di AC Milan dia pernah main di CB juga sih. Untuk saya ini mah butuh penyerang sih. Butuh penyerangnya. Butuh penyerang. Kalau misalnya itu Auba banget. Cuman kalau Auba tuh rasanya gimana gitu. Iya di Barca aja kalah saing gitu kan. Dengan kedatangan Lewandowski ya apalagi yang diharapkan gitu. Secara usia udah segitu kan, sudah di atas 30. Tapi gue mau gitu ya, kalau misalnya Auba balik lagi ke Liga Inggris dan apalagi Tuchel pernah bekerja sama dengan Auba juga waktu di Dortmund gitu kan. Siapa yang tahu dia bisa moncer lagi gitu. Ya mungkin dikembalikan ke manajemen ya, kalau Tuchel membutuhkan dan mungkin dia melihat ada celah gitu kan, dan ditemukan lah gitu yang dibutuhkan itu ada di seorang Aubameyang. Ya kita sebagai fans nerima aja. Ya kumaha deui gitu ya. Terus harus membuktikan lah kalau misalnya jadi direkrut ya, terus membuktikan Demi lambang tidak gitu. Demi lambang tidak. Cuma kan opsinya itu kayak opsi paketan gitu. Jadi Frenkie De Jong sama Auba ini satu paket gitu. Isu kan, baru isu gitu. Dan memang Santer sudah final draft gitu di kedua klub ini sebagai tawar menawarnya gitu. Berarti kan harga sudah oke deal ya. Tinggal Gaji ya. Iya, gaji atau klausul pretelan itu kan udah kedua belah pihak udah setuju gitu. Nanti mungkin kalau Frankie masuk dia nambah persaingan di tengah aja gitu supaya banyak pilihan mungkin, karena Ini banyak banget dong tengahnya udah numpuk, ada Ziyech, Pulisic mungkin ya Mason Mount, tambah Frankie De Jong. ya betul. Tapi Kante tidak tergantikan lagi. Ya, soalnya kayaknya kalau Kante beda juga ya posisinya gitu ya. Kalau Kante. Nah, Oke, ada gak gosip apa lagi nih? Kan katanya tadi butuh penyerang. Apa cuman Aubameyang aja? Karena stok penyerang top Eropa kayaknya udah sedikit banget atau nggak ada gitu ya? Kadang-kadang kan gini, kemarin ada satu nyinyiran sih dari mantan legendnya MU gitu. Chelsea itu belanja pemain seperti bermain fantasi EPL, dibilangnya begitu. Oh, tapi nggak ngaca gitu ya? Nggak tahu. Dinyinyirin seperti itu. Dinyinyirin tapi nggak ngaca gitu ya? Jadi beli pemain dengan harapan bukan kebutuhan tim, tapi dengan pemain ini mahal, padahal belum ketahuan ininya seperti apa performanya gitu. Sama hal aja dibeli gitu. Ya kita juga ada Fofana kemarin kan yang betul Fofana. Yang Santer juga gitu. Digadang-gadang kalau misalkan jadi deal ini ngalahin The Lord McGuire juga harganya gitu. Ya wajar aja, kita duit punya ya. Kita ada gitu. Pemilik baru kan. Iya, cuma ini seperti kayak di podcast kita sebelumnya pemilik baru si Todd Bowley ya. Bowley ini kayaknya karena dia masih baru, jadi dia ingin menunjukkan pada fans itu, nih gue nih pemilik baru nggak kalah sama yang sebelumnya gitu, sama Abramovich yang royal terhadap bursa transfer gitu kan. Ya cuma bedanya sekarang itu yang seperti dibilang tadi, manajer pelatih maunya siapa itu betul ya datang itu. Bukan ketika Mariana yang ngurus itu yang diminta siapa yang datang siapa. Itu beda, kayaknya beda selera. Karena si Mariananya kayaknya subjektif banget. Oh ini mah ganteng. Masuklah. Jadi. Oke, berarti nggak ada ya? Nggak ada gosip apa-apa lagi nih tentang penyerang buat Chelsea. Sejauh ini selain yang dua dari Barca itu yang cukup santer, selebihnya hanya gosip di kalangan fans. Siap. Yang dua tadi. Yang dua tadi aja, berarti nggak ada lagi ya?
Berarti kita Chelsea cuma punya stok siapa nih? Kai sama Broha. Betul. Itu aja dua. Betul. Dan Mantap. kemarin juga saling, walaupun menit bermainnya lebih banyakkan kayak Havertz ya, diganti oleh Broha gitu. Cuma kalau kita lihat tinggi posturnya itu memang sama-sama tinggi gitu, jadi cocok lah gitu. Untuk saat ini cuma yang dibutuhkan yang destroyer kayak Drogba, kayak Susah. Diego Langka, Costa gitu, kita belum temu lagi. susah banget nemuin kayak gitu ya. Kecuali ada di diri Wilfried Zaha gitu. Jadi mudah-mudahan manajemen mendengarkan kami ya. Kalau enggak demo aja. Demo. Asal ada yang ngepasin. Oke, itu ulasan untuk nanti pertandingan melawan Spurs. Prediksinya sekarang di mana nih untuk melawan Spurs? Kita samain aja ya dengan tahun lalu ya. 2-0. 2-0. Berarti 2-0. Entah siapa yang ngegolin, mudah-mudahan ada Jorginho lagi, atau misalkan Thiago Silva, atau misalnya Sterling lah, Sterling, Atau Koulibaly malah. ya Karena siapa di, tahu. di berita di websitenya Chelsea itu ya, Koulibaly itu sangat antusias untuk laga nanti menghadapi Tottenham Hotspur di derby London itu, karena dia baru pertama kali juga kan, jadi dia antusias. Jadi set piece taker sekarang di Chelsea memang ada nambah satu orang kalau misalkan Mang Cucu main itu kan, jadi dia set piece taker juga. Oh. 2-0 jadi. Saya 2-0. 2-0 juga. 2-0 cukup lah. 2-0 cukup, berarti bisa lebih dong kalau 2-0 cukup. Enggak kayak saya bilang. Oke, prediksi dari para fans Chelsea ini itu 2-0 untuk kemenangan Chelsea di kandangnya di Stamford Bridge. Sama seperti musim lalu 2-0. Oke. Tapi ya Amin. tapi diaminkan. Kalau saya jujur prediksinya itu 1-1 sih. Kalau saya 1-1. Karena apa? Ada motivasi lebih dari si kubu Tottenham. Ya. Tapi buat semua tim itu kemenangan itu sangat penting ya. Apalagi di kandang, kemenangan harga mati. Gitu. Ya gitu. Jadi kalau misalkan 1-1 itu udah merusak rekor. Nggak boleh. Iya. Nggak boleh. Bagi Chelsea merusak rekor, tapi bagi Tottenham itu memperbaiki Rekor baru. rekor. Gitu kan ya. Dan mereka juga ingin mempertahankan puncak klasemen setidaknya gitu kan, nggak cuma satu pekan gitu. Oke, berarti prediksinya 2-0 ya, 2-0. Oke, saya 1-1. Oke, kita lihat nanti di pertandingan hari Minggu malam ya. Ya. Pertandingan terakhir di hari Minggu itu ya kalau nggak salah. Siapakah yang akan menang atau draw? Ya, kita lihat nanti. Oke. Itu pada para sobat ngapel bincang-bincang dengan fans Chelsea tentang pertandingan Chelsea melawan Tottenham Hotspur. Gimana Pak, ada pesan-pesan buat nanti para sobat ngapel? Tentang apa nih? Ya, tentang ini pertandingan yang tadi yang kita bahas ini. Ya, tonton aja, nikmati saja. Kita sebagai fans, terutama untuk para fans Chelsea, kita berdoa bersama supaya tim kita tetap jaya. Jaya Hartono. Gimana, ada ininya pesan-pesannya? Nggak ada, sih cukup ya. Udah terwakilkan sama sesepuhnya ya. Sama sesepuh. Oke. Fans Chelsea di Boseto. Oke, kalau gitu kita cukupkan aja kali ya bincang-bincangnya kita di episode kali ini untuk membahas pertandingan nanti. Kayaknya sudah cukup dan prediksinya ya menang 2-0 ya Chelsea, tapi tetap dari saya draw 1-1. Oke, itu namanya juga pertandingan dan prediksi juga tidak tahu bakal siapa yang menang atau siapa yang kalah gitu. Oke, cukup sekian dari kami ulasan tentang pertandingan nanti. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ke teman-temannya ya, Pak ya. Bantu subscribe, bantu share channel ini biar berkembang lagi. Lebih terkenal lagi, khususnya di daerah Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Bandung Raya dan Jawa Barat. Ya, bahwa ada channel yang membahas
IPL khususnya dan FPL-nya juga nih, Ya, FPL. betul. Tapi kita kali ini nggak membahas FPL dulu, jadi membahas tentang pertandingan Chelsea melawan Tottenham Hotspur karena derby London ini panas. Harudang. Iya. Hot harudang. Oke, kita cukupkan saja episode kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian dan bisa jadi prediksi buat FPL-nya juga kali ya. Ya, Karena ya FPL sama IPL itu saling berkaitan, nggak bisa dilepaskan satu sama lain gitu ya. karena game FPL kan memang adalah hasil dari pertandingan Real, aslinya. iya, pertandingan realnya gitu. Dan ini juga baru baru main. Oke, kita cukupkan aja episode kali ini. Salam ngapel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.